Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdaril azim radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu faslun mujibatul ghusli sittatun. Kemarin ya kita ulangi tadi lah. Pasal yang menerangkan tentang diwajibkannya seseorang itu mandi ada 6 perkara. Ya, yang dimaksud dengan mandi ialah yang dimaksud dengan mandi yaitu sairul ma bil badan, mengalirkan air ke seluruh badan. Beda halnya orang yang berseka itu kada mandi karena melap banyu, tidak mengalirkan air ke seluruh badan. Ya. Yang pertama ialah ilajul khosyafati fil farji, ya, masuknya atau bertemunya kepala zakar dengan farji walaupun kada keluar mani maka wajib mandi. Ya. Sama halnya kayak kemarin, kalau seandainya bulan Ramadan dia tidak wajib kafaratul uzma kalau hanya tersentuh kepala zakar dengan farjinya, tidak masuk dengan kepalanya atau biket riha atau kadar ukurannya kalau kepalanya dedak. Ya. Yang kedua ialah khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Ya. Keluarnya mani maka wajib mandi. Di antara tanda-tanda mani kemarin ada 3. Yang pertama ialah apa? Yang pertama al-khuruju bisyahwah ma'al futuri akibahu. Yang pertama dia keluarnya hendaknya disertai dengan syahwat dan setelahnya dia merasa lemas. Yang kedua raihatul lati tusbihu raihatut tol'i, dan yang mana baunya itu seperti bau tol'i atau bau pelapah kurma. Wal khuruju, yang ketiga ialah bitadapuk, ya, dan yang ketiga ialah hurufnya itu keluar dengan mencurat. Beda dengan wadi dan madi. Ya, wadi dan madi. Kalau madi yaitu wadi ialah ya yang mana warnanya keruh dan tidak ada baunya, yang keluarnya setelah mengangkat sesuatu yang berat atau setelah kita kencing, itu wadi. Adapun madi biasanya keluarnya ketika sahwat, ya, warnanya bening, mengkilat dan lengket, dan itu madi, najis. Tapi kalau mani suci, ya lah. Nah, kemudian yang ketiga ialah apa? Wal al-haidu, orang haid, ya. Orang haid, ya, darah haid keluar itu dari dalam paling dalamnya rahimnya mar'ah, menunjukkan orang itu sehat. Dan kebiasaannya haid itu 7-6 hari, paling lamanya 15 hari, dan paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Kemudian yang keempat adalah an-nifas. An-nifas ialah darah yang keluar setelah orang itu melahirkan. Kebiasaan darah nifas itu keluar 40 hari, paling banyaknya 60 hari, paling sedikitnya lahzoh, sesaat. Bisa saja orang nifasnya hanya sesaat, ya. Kemudian yang kelima ialah al-wiladah, melahirkan atau keguguran, baik yang berupa darah, baik berupa segumpal daging, ya, itu juga wajib mandi. Kemudian yang keenam ialah al-maut, orang yang meninggal, fardu kifayah atas orang yang hidup untuk memandikan orang yang meninggal, ya. Kemudian ada yang tidak diwajibkan mandi, yaitu syahid dunia wal akhirah, orang yang meninggal mati syahid dunia dan akhirat, yaitu ketika orang meninggal di peperangan untuk li'la kalimatillah, untuk berjuang agamanya Allah, dia meninggal maka tidak diwajibkan dimandikan.
yaitu syahid dunia wal akhirah. Ada yang namanya syahidul akhirah. Syahidul akhirah ialah ketika orang tenggelam, kebakaran, ya, tapi itu wajib dimandikan. Ada juga syahid di dunia, ya, tidak syahid di akhirat. Seperti apa? Ketika orang berperang untuk meninggikan untuk berperang di agama Allah, cuma hanya mencari nama ketenaran agar dia terkenal, dikatakan orang yang pemberani, itu syahid di dunia, ya, tapi tidak syahid di akhirat, ya. Tapi itu niat di dalam hati hanya Allah yang tahu, maka tidak boleh dimandikan juga, ya. Kemudian faslun, pasal yang menerangkan tentang furudul ghusli isnani. Fardunya kita mandi wajib itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat itu letaknya di hati, dan niat itu hendaknya muqtarinan bi fi'lih, yang berbarengan dengan pekerjaan. Ketika kita awal, ya, menuangkan air ke tubuh kita, maka hendaknya dia mengawali dengan niat. Niat fungsinya tafrikul adah wal ibadah. Niat fungsinya untuk membedakan kita kebiasaan dengan ibadah. Dengan adanya niat, maka itu bisa dinamakan ibadah. Tapi kalau tidak ada niat di dalam mandi, maka itu biasanya mandi kita sehari-hari. Begitu juga ketika hari Jumat, kalau kita mandi, kita niat cuma mandi bersuci, tidak ada niat di dalam untuk sunnah Jumat, maka mandinya kita sama dengan mandi biasa, adalah itu fungsinya niat. Setiap niat itu pasti berbarengan dengan muqtarinan dengan fi'lih, pekerjaan, itu niat. Cuma satu niat yang tidak berbarengan dengan pekerjaan ialah apa? Puasa. Puasa tidak bisa kan, kalau kita wudu pasti di awal ketika air menyentuh aja, ketika kita sholat, ketika kita takbiratul ihram, ya. Kata ulama, kalau kita misalkan isuk aku hendak ke Banjar, nah itu bukan niat tapi azam dikatakan. Itu diantaranya azam. Kalau niat itu sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan, itu namanya niat. Kalau kita misalnya isuk aku berniat hendak ke Banjar, nah itu azam namanya, aku hendak si azam, itu bedanya. Karena niat itu dinamakan, setiap niat itu muqtarinan bi fi'lih, berbarengan dengan pekerjaan. Kecuali puasa tidak berbarengan dengan pekerjaan, kan tidak bisa kita mengawali puasa kita diawali dengan niat, kada bisa lah. Itu fungsinya niat, ya. Nah di sini, dan yang kedua ialah apa? Ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Ya, di antaranya ialah di sini, di antaranya yang disunnahkan, ya. Nah, di sini disunnahkan ketika kita setelah janabah, ya, yang mewajibkan kita mandi. Kalau kita seandainya habis berhubungan lawan istri kita, atau kita habis haid, ya, hendaknya yang pertama kali dia disunnahkan untuk membersihkan semua yang najis ada pada dirinya, ya. Misalkan kita habis berhubungan, hendaknya kita mencuci, ya, membersihkannya dengan yang najis. Kemudian hendaknya juga kita berwudu dengan niat menghilangkan hadas kecil, ya, ya, dengan membaca bismillah dalam hati. Dan hendaknya juga mandi dalam keadaan berdiri, dan juga mandi dalam keadaan istiqbalul kiblah, hendaknya menghadap kiblat, bukan membelakangnya, ya. Disunahkan mandi dalam keadaan berdiri, ya. Dan juga disunahkan dia mandi untuk menutup auratnya tidak telanjang, ya, tidak telanjang. Di antaranya guru nasih itu, beliau selalu kalau waktu di pondok, beliau kalau yang mandi, beliau selalu membawa tilasan untuk menutup
kemaluan beliau. Dan beliau setelah keluar dari kamar mandi itu biasanya di kamar mandi dalam gayung beliau itu ada parfum buat setiap orang yang masuk setelahnya itu tidak merasa kebauan. Kadang kalau setelah kita orang kan kebauan nyala, tapi kalau guru Nasir tidak, beliau selalu bawa parfum masuk kamar mandi, jadi keluar seperti beliau bila orang tidak merasa. Itu bagian daripada akhlak itulah ya. Dan yang kedua ialah takmimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh ya. Di antaranya sunnah-sunnahnya mandi wajib itu banyak sekali ya, seperti tadi bersihkan daripada sesuatu yang najis, kemudian mencuci tangan, kemudian berwudu sengajaku ya, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah di sini fungsinya ya, setiap sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan itu membatalkan wudu kecuali mani kan. Mani tidak ada. Kenapa? Kok bisa fungsinya mani itu tidak membatalkan wudu? Seandainya gimana? Orang yang duduk mutamakkinan min maq'adatihi, orang yang duduk pada tempat duduknya tertidur ya kan, teguring, pas teguring dia keluar mani. Nah seandainya dia disumpah apakah dia punya wudu, dia bersumpah dia punya wudu, itu fungsinya wudu yang dia miliki. Kemudian dan juga diantaranya Allah alam atau fungsinya ini yang mana karena dia suci, dia tidak harus berwudu lagi ketika ingin melakukan mandi wajib karena wudunya masih ada. Itu diantaranya ya kan, karena ada, artinya setiap yang apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan itu membatalkan wudu kecuali mani. Gambarannya gimana kok mani bisa keluar tidak membatalkan wudu? Kayak apa? Kalau orang misalkan gimana, tidak mungkin mani bisa keluar sendiri kan. Kalau tidur orang tadi berarti rebahan, dia wudunya batal ketika dia tidur. Nah ini waktu dia tidur dia tidak mati. Bagaimana gambarannya? Surahnya ketika dia duduk dalam keadaan mutamakkinan min maq'adatihi, dia tidak batal wudunya, kemudian dia keluar mani. Dan ini pernah terjadi di pondok sama salah seorang sahabat anak, waktu dia tidur dalam keadaan duduk dia keluar mani. Dan diantaranya yang disunahkan juga bagi mandi yaitu ta'ahudul ma'atib, memperhatikan lipatan-lipatan perut. Orang gemuk itu kan biasanya seperti itu ya, lipatan perut, wadalak ya, memijit ya, jangan sampai wataslis, menigakalikan kubuyan, beda. Nah di sini menigakalikan dalam mengubuilah orang ketika mandi jenazah lawan mandi wajib itu beda. Di mana bedanya? Kalau kita mandi wajib itu pertama kali kita mengubui bagian atas 3 kali, kemudian bagian depan kanan 3 kali, kemudian bagian belakang kanan 3 kali, kemudian bagian kiri depan 3 kali, kemudian kiri belakang 3 kali. Kalau orang mandi jenazah gimana? Pertama dia mengubih di kepala 3 kali, kanan 3 kali, langsung kiri 3 kali. Tapi kalau mandi wajib enggak, habis kanan langsung belakang kanan 3 kali, baru belakang kiri, baru sebelah kiri, depan 3 kali, baru belakang kiri 3 kali. Paham nggak? Paham. Kita kalau mandi wajib itu disunahkan mengubih dari kepala 3 kali ya kan. Habis 3 kali di kepala, kita sebelah kanan 3 kali kan. Nah habis sebelah kanan 3 kali bagian depannya, maka kanan di belakang lagi 3 kali, kemudian kiri depan 3 kali, kemudian kiri belakang 3 kali. Kalau kita mandi jenazah beda. Setelah kepala depannya kepala 3 kali, kanan 3 kali, langsung kiri, tidak pakai belakang karena susahnya di dalam memutar balikan jenazah. Itu diantaranya. Kemudian dan juga ya hendaknya dia tamat ya, dia berkumur-kumur, wa yastansyiq, dengan masukkan air ke dalam hidung. Di sini summa yatawaddo ya, kemudian dia berwudu-wuduan kamilan, wa yanwi raf'al hadasil asghar, dengan niat berwudunya sengaja mengangkat hadas kecil. Itu sebelum mandi, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu sunnah kamu ya. Nah, dan juga diantaranya
Juga ingat sesuatu yang bisa apa saja yang bisa menghalangi air masuknya ke dalam kulit kita. Mungkin kalau kayak tukang bengkel ya, pertama ini kuku diperhatikan, kuku karena kita harus bersihkan apa yang di bawah kuku ya. Kemudian kalau tukang memang kerjaannya bang itu tidak apa-apa, itu makjur tidak apa-apa. Kalau gawiannya bengkel kan tiap hari tidak mungkin ya kan. Nah, dobitnya bagaimana? Mungkin kita masih bisa. Kalau ada sesuatu yang bisa dihilangkan dengan air, insya Allah itu masuk air. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dengan air, maka tidak masuk. Selagi airnya itu ada. Tapi kalau airnya tidak ada, itu nggak apa-apa, pakai pulpen. Itu kan airnya beda. Kada melihat kita kereda bentuknya, ya kan. Kalau ada airnya harus kita hilangkan juga. Airnya kalau cek minyak itu jelas kada ada masuk daripada banyu lah. Itu diantaranya. Diantaranya juga apa saja yang dimakruhkan. Ya, wa yukrahul junub, dimakruhkan orang yang junub ya, baik dia belum mandi tadi atau belum mandi ketika dia haid ya. Di antaranya makruhnya ialah apa? Wa yukrahul junub an-naum, dia tidur, wal jima ya, dia berjima. Dan jadi habis dia junub dia berjima lagi, tapi di sini hendaknya dia berudu dulu sebelum dia bersihkan, dia basuh dulu, dia berudu, karena dengan udu tadi mengembalikan tenaganya. Dan juga dimakruhkan ialah nom ya, tidur. Kalau bisa tidur setelah dia janabah berjima istrinya, dia hendaknya dia berudu ya. Kemudian jangan dia makan, dia hendaknya harus berudu dulu sebelum dia makan, sebelum dia minum. Karena diantaranya orang yang makan dan minum dalam keadaan junub itu mewariskan kefakiran. Di antaranya juga orang yang junub atau orang yang haid, wa ghuslil farji, hendaknya dia membasuh farjinya dari sesuatu yang najis ya. Wa misluhu manin taqada haiduha, seperti orang yang berhenti daripada haidnya, nifasuha atau nifasnya, illa bil jima fa innahu yahrum ya, kecuali di dalam jima maka dia itu diharamkan. Wa yahrumu jima mutanajjis zakar illa in kana saliman taqadat annal ma'ayator. Jadi begini, orang berhubungan berjima kalau masih dalam keadaan najis itu haram ya. Ya, jadi kita nih yang najis dimakruhkan ketika kita berjima itu ialah mazi. Karena mazi itu keluarnya ketika syahwat. Fungsinya apa itu? Pelumas. Ya kan, pelumas, makruh itu ketika. Tapi kalau kita, makanya di sini kalau kita kencing hendaknya kita bersihkan dulu, jangan kita berjima dalam keadaan najis. Sama halnya ketika orang yang haid, dia harus mandi dulu sebelum dia berjima, itu diantaranya lah. Cuma wallahu alam apa artinya kata orang. Kalau bisa jangan ya, karena dikatakan sumber penyakit ya kalau belum bersih headnya, juga bisa mewariskan anak-anak, bisa para pelas sekali mengatakan itu diantaranya.